Halo, assalamualaikum. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas tentang flowchart dengan pilihan kondisi yang bertingkat, bertumpuk. Nah, di sini saya memakai contoh flowchart dalam kegiatan sehari-hari. Mungkin nih selama pandemi di rumah saja ya kita belajar menanam bunga di pot atau di apapun ya. Nah, mungkin referensi ini bisa dipakai untuk membuat flowchart dan bahasa pemrograman lewat Pascal dengan kondisi yang bertumpuk-tumpuk seperti ini. Jadi ada satu pertanyaan kondisi, kemudian di dalamnya ada pertanyaan lagi. Seperti itu. Nah, ini yang biasanya kita hadapi sehari-hari, tapi kita hanya menjalankannya, bukan sebagai yang menyiapkan sistemnya. Nah, kali ini kita sebagai orang yang menyiapkan sistemnya, yang membuat programnya. Yuk kita cari tahu bagaimana sih cara membuat program dari flowchart dengan pertanyaan yang bertumpuk seperti ini. Yuk kita buka dulu online compilernya ataupun offline compiler. Silahkan dipilih ya. Baiklah, kita sudah berada di compiler. Saya menggunakan compiler online di onlinegdb.com. Di sini saya sudah menyiapkan halaman project baru, tinggal klik new project ya. Nah, di sini mulai, oke, sudah begin, sudah di sini hello world. Saya akan menanam dan merawat bunga. Halo, kita akan merawat dan menanam bunga. Nah, kemudian karena kondisi di sini, kondisi kita coba ya menuliskan pot sama bunga di dalam variabel. Pot misalnya saya beri string titik koma, bunga saya kasih string juga, misalnya diisi mawar, melati. Dia nggak ada inputan aslinya. Di sini kan langsung jajaran belah ketupat ya, belah ketupat langsung pertanyaan. Nah, langsung pertanyaan. Di sini saya bisa nih langsung memberikan keterangan bahwa pot berisi bunga. Pot berisi bunga. Ini yang ditanya cuma pot, apakah isi bunga baru apa enggak. Kemudian bunganya misalnya saya isi mawar melati, saya pilih mawar saja, berduri. Nah, di sini coba kita tanya langsung ke kondisi yang pertama, if then else. Langsung tulis begitu aja ya, biar nggak lupa. If apa? If pot berisi apakah pot bunga kosong? Kalau pot bunga kosong, nah, apakah pot sama dengan kosong, tidak sama dengan kosong, ataukah sama dengan kosong? Karena pot ada isinya,
then-nya kan kosong ya. Apakah pot bunga kosong? Betul. Berarti sini apakah pot bunga sama dengan kosong? Sama dengan ya. Sama dengan, kalau yang tanda tadi tidak sama dengan. Jika pot sama dengan kosong, maka ditanya then if lagi ya, if then lagi, if then else lagi. Nah, gini. If apa? If pot bunga kosong, apakah pot bunga isi baru? Pot diisi baru. Kondisi kedua diisi baru bunga misalnya. Bunga baru, bunga misalnya ditanya apakah bunganya kosong ya, bunga sama dengan kan, kalau kosong harus diisi tanah dulu ya, jangan bunga dulu, harus isi tanah dulu. Nah, apakah kalau iya di sini pot misalnya diganti bunga diganti melati, misalnya bunga diisi melati, else-nya yang if ini ya, jadi ada else yang ini punyanya pot, ada yang else yang punyanya bunga. Jadi di sini misalnya pot isi tanah, pot sama dengan isi tanah. Oke, nih balik ke sini ya, kita isi tanah atau sekam. Misalnya dikasih bunga, misalnya bunganya baru melati, mawarnya tadi berarti nanti akan ketindih ya kalau dikasih melati. Nah, setelah itu kemana? Setelah itu ke bagian N, else. Yang lain masuk ke sini nih, ditanya lagi ini else ya, kan tadi kondisi yang pertama pot, kondisi kedua menanyakan bunga, kondisi ketiga masih balik lagi pot, potnya tadi sudah diisi tanah. Tapi kalau benar, kalau enggak berarti pot bunga apakah ada isi? Pot bunga apakah ada isi? Pot bunga tidak sama dengan kosong berarti ya, tidak sama dengan kosong. Kalau sama dengan isi kan berarti tidak sama dengan kosong. Pot bunga tidak sama dengan kosong. Kalau ini kan karena diisi berarti ininya kosong, dikasih petik-petik. Kalau ini enggak, then ini if dulu ya, if di sini then dikasih apa? Then bunganya disiram air, kasih pupuk. Pot berarti tadi ditambah ya, pot sama dengan pot kan ditambah siram air, jadi ditambah aja. Kalau ditambah ini gimana ya?
pot ditambah ini siram air. Oh, air ya berarti, bukan siram air. Air dan pupuk. Nah, kan ada else-nya ya ini. Else-nya ini tumpuk pot. Kalau pot kosong, else-nya ini adalah else if yang kedua. Nah, else pot. Nah, ini ditumpuk. Ditumpuk. Oke. Nah, kalau sudah selesai, di sini write supaya tahu hasilnya ya. Karena di sini kan tidak ada write. Di sini saya kasih brightland. Pot bunga di mana? Pot. Ini aja supaya nanti tahu hasilnya. Brightland. Nah, yuk coba kita jalankan. Kira-kira dari flowchart ini, kalau saya terjemahkan ke program begini, apakah sesuai yang dimaksud? Oh, ada error. Kita lihat manakah errornya. Ilegal karakter, petik. Halaman 18 baris 18 sama 12. Melati. Oh, ini dia. Saya seharusnya petiknya 1 bukan 2. Berarti ini dibuang. Ini juga petiknya 1 gini. Petik 1 sebanyak 2 kali ya. Bukan petik 2 sebanyak 2 kali, tapi petik 1 sebanyak 2 kali. Ini kalau di Pascal, kalau di C petiknya 2. Masih error. Katanya expected tapi else-nya kok ada. Nah, ini loh kamu. Nah, ini. Tapi else-nya kok ada di sini. Dia nggak mau. Oke, coba kita jalankan lagi. There were 4 error. Ilegal 19. Oke, kita lanjut ya. Ada titik 2 sama dengan di sini ngisi fastpot titik 2 sama dengan bunganya titik 2 sama dengan ini juga sama potnya. Ini ganti fastpot ya. Fastpot. Kalau nggak sesuai kondisi else begin. Then else yang ini punyanya if ini, kemudian ini end dari begin. Nah, ini ya, saya perbaiki. Masih ada following error, syntax error, petik, titik koma, identifier not found pot. Oh, dia ini fastpot udah tak ganti. Identifier not found but else found. Oh, ini dia, ini nggak boleh. Ini nggak boleh karena ada else di sini. Ini berarti dibuang. Titik komanya dibuang.
Oke. Halo, merawat dan menanam bunga. Isinya pot saat ini adalah isi bunga. Nah, terus kok jalannya isi bunga, mawar, air, dan pupuk. Nah, berarti jalannya begini. Kan ini vas potnya udah diisi, isinya bunga. Bunganya adalah mawar. Jadi pot bunga ditanya nih di sini. Apakah vas potnya sama dengan kosong? Enggak kan? Karena isinya bunga. Berarti kondisi 1 tidak memenuhi, maka dia lari ke sini. Kondisi ketiga. Kondisi ketiga di sini. Apakah vas pot tidak sama dengan kosong? Iya, vas pot kan isinya bunga. Berarti kan tidak sama dengan kosong. Kalau iya, berarti dia larinya ke sini. Siram air dan kasih pupuk. Nah, then ini vas pot titik 2 sama dengan vas pot yang sudah ada, isinya kan sudah bunga. Bunganya adalah bunga mawar, ini mawar, kemudian ditambah air dan pupuk. Jadinya ini bunga mawar, air dan pupuk. Supaya hasilnya bagus bagaimana? Hasilnya kalimatnya ya berarti di sini dikasih nih spasi. Oh, ini nih. Tak stop dulu ya. Berarti di sini dikasih spasi. Petik ya, petik spasi, petik ditambah. Nah, yang ini kasih spasi. Tuh. Coba dijalankan lagi. Halo, merawat dan menanam bunga. Isinya pot saat ini adalah isi bunga. Isi bunga, mawar, air dan pupuk. Nah, di sini bisa nih saya kasih kata lagi ya, kalimat lagi. Kondisi terbaru nih. Kondisi terbaru vas pot. Kondisi terbaru vas pot. Nah, saya jalankan lagi ya. Kondisi terbaru vas pot, isi bunga, mawar, air dan pupuk. Begitu. Kira-kira sudah paham belum ya? Nah, coba ya. Di sini saya punya contoh lagi nih. Kepanjangan nggak nanti videonya ya? Ada yang seperti ini. Pilih menu. Nah, ini biasanya nih kalau di warung nasi Padang. Warung nasi Padang itu kan touchscreen ya. Di mana-mana belum touchscreen, warung nasi Padang, warung Tegal itu sudah touchscreen loh. Karena apa? Kita kalau pesan kan nunjuk tuh di kaca tuh. Mau makan sama tempe, sama ini, sama itu kan ya, touchscreen namanya. Jadi sudah up to date duluan sebelum ada tablet dan touchscreen. Warung Padang, warung Tegal sudah ada. Intermezzo ya. Nah, itu pilihan menu seperti itu bisa kita buat dengan flowchart seperti ini. Nah, ada lagi yang tidak serumit if then else yang seperti ini. Nanti kita pakai yang singkat. Yang seperti apa? Tunggu pembahasan di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih komen dan masukan supaya kita buatkan penjelasan via video lainnya yang mungkin kalian butuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.